Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Coba ibu mau ngetes semangatnya dulu ya. Kalau ibu tanya semangat, hore hore yes gitu ya. Coba sekali dulu coba. Semangat. Hore hore yes. Kurang, tangannya nggak bergerak ya. Semangat. Hore hore yes. Dan ya tepuk tangan dulu atuh. Ya. Sebelumnya pasti bertanya-tanya ini siapa gitu ya. Perkenalkan, nama Ibu Nita Juniati yang kali ini sedang bertugas mengajar di sini, dan juga ini Ibu Guru Pamong Ibu ya, Ibu Aan Alia. Udah pada kenal? Ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Ahmad Furqon, Ayu Regina sakit, Diana Dwianti, Zikra Saja, Bianca Aulia Putri hadir. Oke, terima kasih ya. Ada beberapa teman kita yang sakit ya. Kita doain semoga teman kita yang sakit dapat diberi kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Memulai ibu mau ini dulu deh, ice breaking dulu biar semuanya semangat. Boleh berdiri dulu sebentar. Bagus, sudah berdiri semua? Tahu suara ayam? Kumaha ayam? Ih, petok petok gitunya. Petok petok. Kalau suara bebek? Wek wek gitu ya. Jadi kalau ibu bilang ayam, petok petok, bebek wek wek, semuanya harus gerak ya. 1, 2, 3, suara ayam petok, suara ayam, suara bebek wek wek, suara bebek wek wek, suara ayam petok petok, suara ayam, suara bebek bebek ayam. Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih ya. Oke, materi kita hari ini tentang teks pidato. Ada yang sudah pernah membaca pidato? Oh iya, boleh sekali menyampaikan apa? Menyampaikan pidato. Menyampaikan pidato. Ada lagi? Nah, sebelum kita apa itu pidato, kita dengarkan dulu motivasi dari salah satu motivator. Semua orang berhak bermimpi. Kedengeran nggak? Orang berhak punya cita-cita tinggi. Dari mana asalmu tidak menentukan masa depanmu. Sukses tidak dilihat dari asal daerah, tidak dilihat dari mana kamu bersekolah, tidak juga dilihat hanya dari sekedar ijazah. Tapi sukses adalah milik kamu yang terus berusaha dan pantang menyerah. Di hidup ini tidak ada yang permanen. Lakukanlah bagianmu yang terbaik dengan konsisten dan tunjukkan kalau kamu adalah orang yang kompeten. Semua orang berhak bermimpi. Semua orang. Untuk itu kita semua di sini punya kesempatan untuk sukses ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman semua di sini, Buddha aku mah nggak bisa baca pidato, karena kalian semua di sini punya kesempatan untuk sukses. Siap ya? Oke. Nah, kita langsung ke materi yang pengertian teks pidato. Teks pidato adalah naskah tertulis yang berisi gagasan, ide, atau pendapat yang akan disampaikan secara lisan di depan halayak ramai. Tujuan pidato ya, yang pertama ini memberikan informasi. Yang kedua, mengajak pendengar. Yang ketiga, memengaruhi pendengar. Ya, berpengaruh atau tidak nih pidato kita. Yang terakhir, menghibur audiens. Jenis-jenis pidato. Yang pertama itu ada pidato sambutan, pidato pengabdian, dedikasi untuk suatu hal atau perjuangan. Terus ada juga pidato pertanggungjawaban. Terus ada juga pidato kampanye, pidato duka cita. Nah, biasanya ini untuk apa? Orang yang yang terakhir itu adalah pidato motivasi, memberikan semangat dan inspirasi kepada pendengar. Teks pidato boleh dicatat ya.
Yang pertama itu pembukaan. Jadi ketika kita mau menyampaikan pidato harus ada pembukaan dulu seperti salam pembuka. Isi atau inti pidato, penyampaian gagasan utama. Dan terakhir yaitu adalah penutup. Ya, penutup itu kesimpulan. Nah, tips berpidato yang efektif. Nanti kan teman-teman mau pidato ya. Kuasai materinya dulu, walaupun punya teksnya, tapi tetap harus menguasai materinya. Yang kedua, kontak mata. Jangan lupa untuk melihat mata penonton. Ketiga, intonasi dan tempo suara. Yang keempat, gestur dan postur ya. Gestur dan postur sesuai pidato yang akan kita sampaikan. Kadek, kamu nanti ke depan, Assalamualaikum gitu ya. Udah kata Bunita pokoknya harus gestur, harus bergerak gitu. Enggak gitu juga. Yang kelima, manajemen waktu. Dan yang terakhir, kelola nervous. Masih ada yang kalau ke depan suka deg-degan? Masih? Siapa? Jahit. Tepuk tangan heula tuh am nih. Ini yang di sini belum kedengeran tepuk tangannya. Oke. Jadi ketika kita mau kelola nervous ya, misal ke depan tesok deg-degan, jadi Assalamualaikum gitu ya, bergetar. Coba pas ke depannya tarik nafas dulu, keluarin. Nah setelah tenang baru ngomong ya, jangan langsung rurusan dapat yang beres jadi Assalamualaikum gitu ya. Contoh pidato singkat nih ya. Ada yang mau bacain gak satu orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormat, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Isi atau inti, hari ini saya akan membahas tentang pentingnya menjaga lingkungan seperti yang kita ketahui. Lingkungan yang bersih akan membuat titik-titik. Penutup, dengan demikian marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kelas. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti Ibu bakal ada kuis ya nih. Apa yang maksud dengan teks pidato ya? Tapi nanti akan dinilainya ini per baris ya. Ini benar menjawab nomor 1 berarti dapat 100 poin ya. Ini benar nomor 2 dapat 100 poin. Ini benar nomor 3 dapat 100 poin. Kalau siap? Ini kalau misalnya kalah nanti teman-teman yang lain boleh kayak ya kalah. Ini pakai gerakan ya kalah gitu. 1, 2, 3. Kalau ada yang kalah gimana? Ya kalah. Kalau benar bagus sekali. Gimana? Kalau benar bagus. Oke, siap ya? Kita mulai dari grup A, wanita-wanita muslimah. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan teks pidato? Dijawab dengan baik dan benar. So, boleh. Ayo. Cepat. Teks pidato adalah naskah tertulis yang berisi gagasan, ide, atau pendapat yang akan disampaikan. Jadi mana A, B, C atau D? D. B ya, kita coba lihat. Bagus. Oke, gimana? Bagus. Oke, tepuk tangan 2 buat tim muslimah. Soal berikutnya, dengarkan. Bagian pertama dalam struktur pidato adalah isi, penutup, pembukaan, kesimpulan. Pembukaan A, B, C atau D? C. Coba ya. Coba ya. Deg-degan nggak? Ya. Yeay. Oke, soal berikutnya. Tim 3, Muslim sejati. Dengarkan pertanyaannya baik dan benar. Pidato yang bertujuan membujuk pendengar disebut pidato. A. Informatif, B. Rekreatif, C. Argumentatif, D. Persuasif. Ayo, yang mana? Argumentasi. Hah? Argumentasi. Kita coba ya. 1, 2, 3. Ya salah. Salah. Ya salah. Ih, jadian lagi 1, 2, 3. Ya.
muslimah sejati dan muslimah. Pertanyaan nomor 4. Yang paling cepat ngacung. Ciri kebahasaan teks pidato adalah bahasa gaul. Bu. Baca. Kalimat persuasif dan kata sapaan. Oke. Kalimat persuasif dan kata sapaan. Ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok ini? Tidak ada. Oke, kita lihat jawabannya ya. Yeay, tepuk tangan. Betul. Kelompok muslimah unggul jadi 200 ya. 200/100. Pertanyaan terakhir. Rebutan lagi. Bagian penutup pidato biasanya berisi A. Penjelasan topik. Iya. Kesimpulan dan harapan. Oke, kesimpulan dan harapan. Betul tidak ya? Ada yang mau menyanggah? Tidak berani. Yeay! Ya, luar biasa. Jadi juaranya yang mendapatkan skor 300 adalah muslimah. Tepuk tangan. Kita dengerin dulu salah satu pidato dari Shalom, yang terhormat Bapak Paslon, yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. tepuk tangan dulu. Ya, udah terbayang bagaimana pidatonya? Materinya cukup sekian. Sebelum kita buat pidato, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, boleh sebutkan nama dan cita-cita. Nama aku Justin. Ibu mau nanya kalau pidato untuk kampanye apa aja yang harus disiapkan? Oke, pidato kampanye. Kasih tepuk tangan dulu untuk Isti. Oh, Justin, kasih tepuk tangan dulu untuk Justin ya. Luar biasa, pertanyaannya bagus. Jadi kalau untuk kita pidato kampanye itu jangan lupa menyiapkan visi dan juga misi. Apa yang akan kita bawa? Misal mau jadi ketua OSIS, sampaikan di sana. Sekolah kita mau dibawa kemana gitu ya. Jadi harus ada visi dan misi gitu. Kenapa harus ada visi dan misi? Ketika kita mau menyampaikan pidato kampanye itu harus ada apa yang membuat diri kita menarik gitu ya. Sudah cukup Ibu Justin jawabannya? Sudah cukup jelas materi dari Ibu? Pidato adalah seni mengubah kata-kata menjadi kekuatan yang menggerakkan hati. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang berat-berat, yang penting membuat hati pendengar itu bergemetar. Bahwa setiap orang memiliki suara yang berharga untuk didengar. Kata penutup, berani berbicara adalah langkah awal menjadi pemimpin yang inspiratif dan berpengaruh. Semoga ilmu hari ini menjadi bakal Anda untuk menjadi pembicara yang percaya diri dan efektif. Amin. Tapi sebelum Ibu menutupnya, Ibu mau minta salah satu orang saja untuk menjelaskan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Boleh satu orang saja yang sukarela? Belajar sama Bu Nita. Baik dan seru, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sahlan ya. Cenaya, tapi materinya semua tersampaikan. Bisa diserap dengan baik. Bisa. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua, anak-anakku sekalian bisa membuat pidato yang baik dan benar dan mampu untuk membacakan pidato di depan kelas ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.